Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yadayhi as-sa'ah. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khotib menyampaikan khutbah pada siang hari ini, ada baiknya khotib berwasiat kepada diri khotib pada khususnya dan kepada umumnya kepada jamaah sekalian bahwa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan sifat sabar dalam menerima segala yang ditimpakan padanya dengan ikhlas, ridho, tabah dan tetap hati dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Sombong, angkuh, besar kepala adalah kata-kata yang mempunyai satu makna, yaitu menganggap dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada lainnya. Sifat sombong yang sangat tercela di dalam agama, begitu pula oleh masyarakat. Sifat ini sangat dibenci, bukan hanya dibenci oleh orang-orang yang berilmu saja dan orang-orang yang berbudi luhur, tapi hampir semua orang membenci sifat sombong ini. Mengapa? Karena sifat sombong bisa menumbuhkan permusuhan dan menghilangkan rasa keakraban antara sesama manusia. Rasulullah SAW melarang umatnya berlaku sombong, terutama kepada sesama umat Islam. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamala wal kibra batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kecil kesombongan. Lalu ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ada seseorang yang senang pakaiannya bagus dan sandalnya juga bagus. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Allah itu yang indah, senang keindahan, sedang sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat hadis tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa pintu surga tertutup bagi setiap orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Tetapi seorang itu tidak bisa dikatakan sombong hanya karena ia suka pakaian yang bagus. Sedang arti sombong yang sesungguhnya ialah tidak mau menerima kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Ini yang bisa dikatakan sombong yang sebenarnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Adapun macam-macam takabur itu ada 3 macam, yaitu takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabaikan atau tidak menghiraukan terhadap atau tidak memperdulikan terhadap agama Allah, tidak takut kepada ancaman Allah, serta meremehkan dan mengabaikan segala peraturan agama. Keadaan yang demikian ini telah disinyalir dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Luqman ayat 60. Yang kedua, takabur terhadap Rasulullah SAW, yaitu enggan dan merasa hina untuk mengikuti petunjuk Rasul. Tidak sudi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sikap takabur demikian ini banyak dimiliki oleh kaum Quraisy di masa Nabi Muhammad SAW, dan juga dimiliki oleh para kaum Yahudi yang menganggap bahwa kenabian itu hanya dimiliki oleh bangsa Yahudi saja. Yang ketiga adalah takabur terhadap sesama manusia, yang ini merasa lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi, lebih alim,
lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, lebih bahagia, lebih kuat daripada orang lain. Ia menganggap remeh dan hina serta menganggap orang lain tidak berharga sama sekali dibandingkan dirinya sendiri. Ia menjadi gila hormat, gila pujian dan lupa daratan sehingga tidak suka ditegur, tidak mau menerima pandangan dari orang lain walaupun pandangan itu nasihat itu benar. Maka takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Demikianlah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yang artinya takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan hak-hak manusia. Rawahu Muslim. Sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW dalam sehari-harinya tidak pernah berlaku sombong. Beliau menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, menunggang himar, mendatangi undangan dari siapapun. Sikap Rasulullah SAW ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada suatu saat kita kadang-kadang dianjurkan untuk berlaku sombong, tetapi kepada orang yang suka sombong, bukan kepada orang-orang yang tawadhu, yang biasa merendahkan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sombonglah kepada orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Rawahu Muslim. Maka boleh juga kita katakan bahwa takabur itu merupakan salah satu penyakit yang sangat membahayakan, yang oleh karenanya kita terkena hukum fardhu ain, yakni setiap orang wajib berusaha menghilangkan, membasmi dan melenyapkannya. Di mana cara pengobatan dan atau cara melenyapkannya tidak dengan cara berhayal, belaka atau mengharap-harap, tapi harus dengan usaha pengobatan. Dengan beberapa resep yang sangat manjur, mujarab. Resep pengobatan itu tidak terdapat pada toko-toko obat ataupun apotek, dan juga pada dokter-dokter. Tidak akan kita temui obat rohani yang berbahaya ini. Sebab usaha mengobati penyakit takabur sombong ini sebenarnya terletak pada diri kita sendiri. Sedangkan untuk mengobatinya itu pada pokoknya ada 3 macam tindakan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dengan menjebol pohonnya dari tempat tertanamnya penyakit sombong itu, yakni qalbu, yaitu hati. Dengan menolak segala yang kedua, dengan menolak segala godaan yang baru datang, yaitu dengan mengusir sebab-sebab yang dijadikan sebagai bahan kesombongan itu. Yang ketiga, dengan menyadari kedudukan dirinya sendiri dan kedudukan Tuhan, yaitu Allah yang Maha Kuasa, serta menyadari bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu bahan yang amat kotor dan menjijikan yang tidak laku dijual, itu berupa setetes air mani. Itu bisa kita lihat dalam surah Abasa ayat 18 sampai dengan 19 yang berbunyi man ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah, yang artinya dari apakah Allah menciptakan manusia? Dari setetes mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Quran surah Abasa ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah tindakan kuratif ataupun preventif sebagai pengobatan penyakit sombong yang perlu sekali kita perhatikan. Dan itulah antara lain merupakan resep yang mujarab untuk membasmi penyakit rohaniah yang sangat besar sekali bahayanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina bil Islam
الإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي